Shalom semuanya, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di dalam pembahasan 2 Korintus ya saudara ya, pasal yang keempat kalau tidak salah. Dan sebelum kita membacanya, mari sama-sama saya undang semua untuk satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami kembali boleh ada dalam program Deep Talk with Pase, dan kami mau membaca 2 Korintus. Tuhan, berikan hikmat manfaat-Mu kepada kami semuanya, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami bagikan itu bisa jadi berkat buat semuanya, dan kami semua mendapatkan sesuatu yang baru dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih, kami percaya kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Saudara bisa siapkan Alkitab kita ya. Kita akan coba membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, kita dibantu dengan layar saudara ada Alkitab 2 Korintus pasal 4 ya. Kita coba akan membacanya bersama-sama. Harta rohani dalam bejana tanah. Ayat 1 ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa ya. Ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana Paulus itu kita akhirnya mengerti. Jadi meskipun Paulus itu
luar biasa ya, dia katakan ya yang luar biasa itu bukan dirinya, karena dia adalah apa namanya, dia sendiri menyatakan dirinya adalah bejana tanah liat ya. Kalau Bapak Ibu tahu bejana tanah liat atau tembikar begitu ya, itu sangat rentan sekali ya, pasti akan mudah untuk hancur ya, ketika jatuh saja maka pecah. Dan itulah gambaran Paulus ya tentang dirinya ya. Jadi dia melayani Tuhan, dia dianggap hebat, dia sadar bahwa yang hebat itu bukan dirinya tapi harta ya, tanda kutip ya, yang ada di dalam dirinya, sedangkan dirinya adalah hanya sebuah bejana tanah. Dan ini yang mestinya dipahami oleh semua kita, Bapak Ibu, bahwa meskipun apa namanya, kita ini hebat, kita ini luar biasa, kita ini cantik, kita ini tampan, kita ini pintar, dan bla 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 bla, pada dasarnya kita ini hanyalah tanah gitu ya. Dan tanah, debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Dan ketika tanah kembali menjadi tanah, berarti kembali menyatu dengan bumi. Alkitab kita mengatakan langit dan bumi ini pasti akan lenyap. So, bagian tubuh kita yang darah dan daging ini ya akan lenyap dengan bumi. Seperti itu. Nggak ada lagi keabadian di sana. Nggak ada lagi sesuatu yang wow di situ, karena akan hilang begitu saja. Berarti kalau kita sudah menyadari ini, kita harus memahami bahwa yang spesial itu, yang jauh lebih luar biasa itu bukan cuma darah dan daging, tapi yang ada lebih di dalamnya. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah seri saya sepanjang bulan Mei kemarin tentang siapa kita, dan masih saya lanjutkan juga di bulan Juni ini, maka Bapak Ibu akan memahami bahwa yang luar biasa dari diri kita itu adalah nismat hayim, dan juga nefes, roh dan jiwa kita. Itulah yang akan membentuk kita, yang daging ini akan tampil seperti apa. Ya. Sebab kolaborasi antara nismat hayim dan nefes itu, roh dari Tuhan dan jiwa atau soul kita itu, akan membuat kita itu cantik. Makanya ada terminologi cantik dari dalam, inner beauty. Nah, inner beauty itulah yang akan membuat orang, ya meskipun mungkin secara kasat mata dagingnya itu biasa saja, tapi kan kelihatan cantik. Akan muncul sesuatu yang wow dari dalam dirinya. Dalam dirinya itu apa? Soulnya, jiwanya dia. Dan tentu adalah nismat hayim atau roh dari Allah yang berkolaborasi. Dan inilah yang akan membuat seseorang itu tampilannya berbeda. Orang yang kasat matanya cantik, ketika inner beauty-nya tidak terlihat, maka ya yang hanya dilihat orang hanya cantiknya saja. Tapi kalau ada orang yang mungkin tampilan kasat matanya biasa saja, ya, tapi kalau inner beauty-nya muncul, tampilan kasat mata yang biasa saja ini akan jauh lebih indah daripada sebelumnya, karena kecantikan dari dalam itu yang akan terekspresi lewat binar mata, lewat senyuman, lewat wajah yang bercahaya-cahaya, berkilauan. Ya. Dan itulah yang harus kita munculkan, saudara. Ya. Dan Paulus mengatakan hal itu secara tersirat dalam ayat-ayat ini. Juga di ayat-ayat ini dinyatakan bahwa Injil itu diberitakan, tapi tetap aja masih banyak orang yang menutup dirinya. Kalau kita baca ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat Injil, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh semua kita, bahwa ketika kita menginjil, ketika kita mau bersaksi tentang Yesus kepada dunia ini, andai kata kesaksian kita itu tidak diterima oleh orang, kesaksian kita itu ditolak oleh orang, kesaksian kita itu dianggap apalah sama orang, tidak dianggap bahkan, ya sudah. Jangan kita akhirnya baperan, sakit hati, karena kita tahu dalam ayat-ayat ini berarti orang itu sudah dibutakan. Ya, orang itu sudah tertutup.
Ya, matanya dibutakan sehingga dia tertutup melihat cahaya Injil itu. Cahaya Injil itu tidak terlihat oleh mata mereka, baik mata jasmani maupun mata batin mereka. Ya. Kenapa? Karena memang mereka ditentukan binasa. Ya. Jadi inilah orang-orang yang tidak percaya yang kata Paulus dalam ayat ini dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka sudah terpesona dengan dunia ini. Mereka sudah terpesona oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini sehingga kemuliaan cahaya Injil itu, kemuliaan Kristus itu yang adalah gambaran Allah itu tidak mereka bisa lihat karena sudah dibutakan, sudah begitu terpesonanya dengan kemuliaan dunia atau keindahan dunia. Nah, ini dalam sekali sebenarnya filosofis ini, saudara. Itu juga akhirnya membuat kita mestinya belajar untuk ya tidak tergoda atau tidak mengagungkan atau tidak memuliakan hal-hal yang berasal dari dunia ini. Apapun itu, ya. Boleh kita suka tapi jangan terikat. Itu dalam bahasa saya sering saya sampaikan. Saya suka misalnya nonton film kolosal, ya, entah itu Korea, entah itu Cina, entah itu bahkan yang bernuansa kolosal barat, ya, tentang Romawi, tentang Yunani, tentang suku barbar yang di Eropa. Ya, saya jadi tiba-tiba ngeblank. Itu saya suka tuh, ada di Netflix, ada beberapa juga di channel yang lainnya saya sering nonton. Tapi itu tidak membuat saya terikat. Ya, saya lagi nonton jujur aja film iseng-iseng kemarin lagi me time-nya lagi banyak. Saya bilang saya mau hiburan lah. Saya nonton, saya cari di Netflix film-film kolosal Korea, ya film Korea gitu saudara. Sinetron Korea yang kolosal, yang kerajaan-kerajaan. Itu ada 16 episode, ya itu film lama, sekitar 3 tahun 4 tahun lalu, tapi saya belum nonton. Ya, saya nggak mau sebut namanya, sebab saya yakin saudara semua tahu, karena saya cari tahu itu cerita itu, sinetron itu cukup booming di zamannya sekitar 3-4 tahun lalu. Ya, saya baru nonton sampai episode keberapa kemarin, secara runtut ya. Karena saya kalau nonton tuh nggak perlu nonton full begitu ya. Saya bukan tipikal begitu, saya loncat-loncat kalau lagi nggak seru, saya loncatin. Jadi, dalam satu malam itu bisa beberapa episode. Tapi sampai sekarang belum saya lanjutin lagi. Padahal ceritanya lagi seru-serunya. Karena saya punya prioritas lain yang harus saya kerjakan. Kemarin karena benturan sudah mau hari Minggu, ya masuk ke hari Jumat malam, saya stop. Ya, sebab saya mau persiapan buat hari Minggu. Sepanjang Sabtu saya hanya ada di laptop saya hanya membaca apa yang sudah saya siapkan, ya, merenungkannya kembali. Hari Minggu kemarin saya pelayanan, terus saya istirahat, habis pelayanan nggak kemana-mana. Dan hari Senin ini saya lagi rekam program ini buat saudara nanti malam tayang. Jadi saya nggak lanjutkan, ya. Meskipun ceritanya lagi seru-seru. Itu dalam bahasa sederhana, kita bisa mengendalikan diri untuk hal itu. Ya, nggak ada tuh rasa kayak, aduh, ini harus buru-buru nih. Ini rekaman ini harus cepet-cepet nih. Nggak, santai aja. Kita bisa memahami, bisa mengatur diri dengan baik. Nah, itu orang yang suka tinggal di dunia ini, tapi tidak terikat dengan dunia ini. Itu maksud saya. Saya bukan anti dengan hal-hal yang lain-lainnya itu, yang seperti yang saudara katakan sebagai keindahan dunia. Nonton di bioskop masih sering, ke mall masih sering, nonton bola kalau bolanya memang seru saya pasti nonton. Ya, saya update banyak cerita tentang dunia ini, saudara. Ya, tapi saya tidak terikat di sana. Ya. Kemarin ketika lagi ada seru-serunya Piala Champion juga, saya mengikuti, tapi ketika pas mau nonton antara Real Madrid sama Liverpool, ya, waktunya pas sudah siap, saya tiba-tiba kok ngantuk banget, ya udah, saya nggak buat kopi, saya nggak memaksakan diri untuk nonton, saya bilang udah nanti aja lah. Dan saya pas bangun tidur paginya, saya dapat kabar Liverpool kalah sama Real Madrid. Ya sudah gitu ya. Jadi seperti itu, tidak ada rasa gimana. Saya bukan penyuka Liverpool, saya bukan penyuka Real Madrid. Tim saya sejak saya kecil sampai sekarang, mau jatuh bangun, mau jelek, mau bagus, ya MU gitu. Manchester United. Tapi saya juga tidak terlalu bagaimana fanatiknya gitu.
Ya, ketika Manchester United lagi di atas angin, saya juga tidak selalu mau memaksakan diri untuk nonton terus. Dan ketika MU juga terpuruk, ya kemarin cuma sampai di peringkat ke-6 sehingga harus keluar dari zona championship, ya. Hanya masuk ke level Piala Eropa, ya. Ya, UEFA, ya. Saya bilang ya nggak apa-apa gitu, santai saja. Ya. Jadi tidak terlalu gimana begitu. Andai kata nanti MU datang ke Indonesia dengan full pasukan lengkap, misalnya bertanding persahabatan dengan PSSI, saya kalau bisa nonton ya nonton, kalau nggak bisa ya nggak kenapa-napa. Saya menyukai, saya bisa kalau mau beli segala perabotannya MU, kostumnya, apanya lah, saya bisa kalau saya mau. Tapi saya pikir buat apa? Ya, saya bisa menyukai tanpa harus fanatik buta gitu. Nah, ini yang saya berharap Bapak Ibu dan semua yang mengikuti program ini bisa sampai di situ juga. Jadi bukan kita akhirnya mengabaikan semua yang indah-indah di dunia, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Sebab kita sadar tadi bahwa kita ini hanya bejana. Kita ini hanya sesuatu yang fana. Jadi ya kita harus mengejar yang terutamanya itu, bukan hal yang fananya. Jadi harta, kata Paulus, yang kami punya ini ada dalam bejana tanah liat. Supaya nyata, ayat 7, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Itu yang harus disadari oleh setiap kita, bahwa yang hebat itu ya, itu bukan kita tapi Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kita ini hanya bejana tanah liat. Ini juga yang harus pengalaman saya ya, yang harus dipahami oleh kita, dihidupi oleh kita, bahwa saya ini nothing, saya ini bukan siapa-siapa, saya menjadi siapa-siapa, saya menjadi siapa itu karena Tuhan. Dengan kesadaran ini kita terus tanamkan, kita masukkan, kita sugesti dalam diri kita. Akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita di bumi ini ya harus jelas. Purpose-nya jelas. Bukan hidup di dunia ini untuk membuat diri kita bahagia, tapi hidup di dunia ini untuk membuat Tuhan bahagia. Dan membuat Tuhan bahagia tentu tidak lain tidak bukan kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau untuk kita lakukan selama kita jadi manusia. Nah, sehingga kalau sudah sampai pada titik ini, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, apapun yang kau makan, minum, pakai, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang prioritas tinggi. Yang penting bisa makan, minum, pakai is enough. Karena kita bahagia mengerjakan apa yang sedang kita lakukan, karena kita tahu yang kita lakukan itu adalah Tuhan yang memerintahkan untuk kita lakukan. Ya, jadi saya cukup bahagia dengan kehidupan saya saat ini. Tapi saya tidak akan membagikan ini dalam artian mengharuskan anak saya seperti saya. Anak saya harus tahu panggilannya apa. Sebagai orang tua saya mengarahkan mereka, supaya mereka bisa ketemu panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Nanti mereka mau jadi apa sesuai panggilan Tuhan, ya hidupi di situ. Saya sebagai orang tua akan mensupport saja. Saya bahkan selalu bilang kalau memang tidak ada yang meneruskan pelayanan saya dari anak-anak saya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa harus anak-anak saya yang meneruskan pelayanan ini kalau mereka tidak terpanggil atau tidak diberikan panggilan oleh Tuhan untuk meneruskan panggilan saya ini? Jadi sesuatu akhirnya santai saja, nyantai saja, saudara. Nah, jadi ini yang harus disadari oleh setiap kita. Bahwa kita ini hanya tanah liat. Kekuatan yang melimpah-limpah, yang membuat kita wow dilihat orang itu karena Tuhan. Berasal dari Tuhan. Makanya Paulus katakan di ayat 8, kami ditindas namun tidak terjepit. Santai saja. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak merasa ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena apa yang membuat kita seperti itu? Dihempaskan, ditinggalkan, dianiaya, ya, habis akal, ditindas. Ya, itu sesuatu yang kita pikir biasa ketika kita jalan dalam jalannya Tuhan. Sehingga meskipun orang itu menimpa kita dengan beban yang luar biasa, kita bisa menanggungnya juga. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Nah, ini yang untuk sampai pada pemahaman yang dalam ini memang butuh proses kehidupan, saudara. Tapi paling tidak saudara memulainya lah, ya.
Kita semua memulainya dalam kadar kita masing-masing. Sehingga nanti semakin lama kita semakin bisa memahami tentang kehidupan yang Tuhan inginkan kita lakukan di dunia ini. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Di ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Jadi iman yang kita percaya itu akan membuat kita berani untuk berkata-kata, karena yang kita kata-katakan itu memang, yang kita perkatakan itu memang kebenaran yang kita yakini. Jadi kita nggak afraid, nggak takut apapun dengan hal itu. Itu makanya kalau saya misalnya mau mengajar, saya mau berkhotbah, saya sadar banget apa yang saya ajarkan itu. Sehingga andai kata nanti ada orang yang menentangnya, ada orang yang membuat kondisi sepertinya saya ini adalah mengajarkan sesuatu yang sesat gitu ya, saya tetap firm saja dengan pengajaran saya itu, karena saya yakin banget yang saya ajarkan itu adalah kebenaran. Jadi punya kepercayaan diri yang kuat gitu terhadap apa yang sedang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu saya selalu berkata, tahu panggilan saudara. Sehingga kalau panggilanmu memang untuk Tuhan perintahkan hidup di dunia, berwirausaha, jualan begitu. Dan dari situlah kau melayani aku, kata Tuhan. Maka ketika kita mulai jualan kita, meskipun dengan modal yang kecil, karena memang kita bukan lahir dari keluarga orang kaya, tidak mewarisi kekayaan, nggak punya uang banyak. Meskipun kita memulai dengan uang modal hanya ratusan ribu, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Meskipun harus panas-panasan, kita lakukan dengan sukacita. Meskipun mungkin di hari-hari pertama kita jualan belum ada yang beli, kita terus bersyukur senantiasa. Nah, sehingga masalah yang tadi kata Paulus, aku dihina, aku dihempaskan, itu bisa tidak kita rasakan gitu. Santai saja. Karena kita yakin yang kita lakukan ini memang kehendak Tuhan. Dan agar yang kita lakukan ini berhasil, kita sadar itu butuh proses. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Pekerjaan yang Yesus lakukan di dunia itu saja, di masa lalu, itu dalam kehidupan Yesus dan bahkan di awal-awal gereja, itu belum berdampak begitu luar biasanya loh saudara. Bukankah harus kita akui bahwa pekerjaan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan menginjil, menceritakan tentang kerajaan surga, akhirnya dia dibunuh di atas kayu salib. Itu dampaknya baru kita rasakan, dunia rasakan ya hari-hari ini ketika kekristenan begitu menjadi sekelompok orang-orang yang beriman yang besar sekali yang bisa mempengaruhi dunia ini. Suka nggak suka, beberapa elemen dasar dari negara-negara yang hebat-hebat itu juga dibangun atas dasar Injil. Amerika contohnya. Ya. Indonesia contohnya. Meskipun kita secara prosentase katanya minoritas. Ya. Tapi saya percaya banyak tokoh-tokoh Kristen di founding father kita di zaman bapak-bapak yang mendirikan republik ini, itu yang memberi makna imannya sehingga terbentuklah pondasi dasar kekristenan termasuk Pancasila. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, dampak kekristenan itu baru bermakna luar biasa ya hari-hari ini ketika kekristenan hampir memengaruhi seluruh dunia. Suka, tidak suka, diakui, tidak diakui, itu yang terjadi. Ya. Jadi semakin besar banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah ini mestinya yang terjadi, semakin Bapak Ibu mempengaruhi orang lain dan orang lain percaya kepada Yesus, ucapan syukur yang semakin banyak diucapkan oleh manusia-manusia Kristen kepada Tuhan, itu semakin mencurahkan berkat Tuhan atas dunia ini. Itu makanya bersyukurlah dalam segala hal. Lanjut ya saudara ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal,
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lanjut ya pasal 5 karena perikopnya sama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kami di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, supaya dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kekasih Tuhan, jangan tawar hati juga ketika menghadapi maut. Ya, Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus bahwa meskipun kita sudah semakin tua dan kita merasa tubuh fisik kita semakin tidak kuat lagi, manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita, itu harus diperbaharui hari demi hari, saudara. Sebab yang kita akan dapatkan itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami hari ini. Ketika manusia batiniah kita atau rohaniah kita itu semakin diperbarui hari demi hari. Baca Alkitab, doa tiap hari, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu membuat batin kita, manusia batin, manusia rohani kita semakin bertumbuh. Dan upahnya nanti akan luar biasa, jauh lebih indah daripada penderitaan yang kita alami sekarang. Ya. Penderitaan yang kita alami sekarang ya tentu sesuatu yang kita rasakan karena hidup di dunia ini. Mesti kerja keras, mesti ya harus berkeringat, panas-panasan, ya, capek. Tapi kalau manusia batiniah kita juga dihidupi, diperbaharui setiap hari, upahnya nanti itu jauh lebih indah dari semua yang kita rasakan hari-hari ini. Nah, kita juga harus memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab kata Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, inilah yang harus kita rubah dalam kacamata kita dalam menjalani hidup sebagai manusia di dunia ini, saudara. Bahwa kita jangan melihat yang bisa kita lihat, tapi kita harus bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Nah, inilah kita harus hidup juga di dunia ini memikirkan dunia spiritual, dunia roh. Sebab nanti dalam kekekalan itu ya dunia spiritual inilah yang akan menjadi warna paling luar biasa dalam kekekalan. Bukan lagi kehidupan duniawi atau jasmania, karena di surga nggak ada lagi darah dan daging. Nggak ada lagi kedagingan, saudara. Nggak ada lagi gontok-gontokan. Nggak ada lagi usaha untuk mempertahankan hidup dengan bekerja keras, karena semua yang di surga itu begitu sempurnanya. Nah, jadi ini yang harus kita rubah dalam kacamata berpikir kita. Ya. Dan kita juga harus sadar bahwa yang kita miliki ini hanya kediaman di bumi atau kemah sementara. Kita ini musafir, saudara. Yang sedang ada di bumi seolah-olah kita sedang ada dalam tenda kita. Musafir itu tidak punya rumah.
Musafir itu akan berjalan terus sampai dia akhirnya sadar, memahami, menyadari bahwa di satu titik di kemudian hari itulah tujuan mereka. Tapi sebelum sampai ke sana, seorang musafir itu akan terus berkelana, pindah-pindah. Ya, ya hari-hari ini jarang kita lihat orang seperti ini ya. Ya, apa namanya? Ya hampir nggak ada lah orang yang tidak punya tempat tinggal itu. Tapi kalau kita misalnya apa namanya melihat orang-orang gembala-gembala di sekitar tanah Arab, suku Badui, saudara ya, itu memang seperti itu. Mereka itu saya nggak tahu kalau sekarang itu apakah mereka sudah punya keluarga negaraan apa tidak. Tapi karena mereka tinggalnya di padang gurun, padang rumput, mencari rumput untuk menghidupi kambing domba mereka, ya mereka itu mengelana. Kadang-kadang mereka itu bisa melintasi perbatasan suatu negara, karena kalau di padang gurun kan perbatasannya juga sulit dilihat dengan kasat mata telanjang, saudara ya. Paling hanya patok-patok saja. Jadi ketika ada gembala melintasi border perbatasan, ya tidak melewati imigrasi karena itu padang gurun, tidak ada orang di sana, saudara. Dan itu masih sering kita lihat beberapa suku Beduin ya, di Badui ya, Beduin di wilayah Arab, ada di sekitar Palestina, di Israel juga ada, di Yordan juga ada, di Mesir juga ada. Suku Beduin ini ya suku yang memang menjadi musafir. Mereka baru pasang tenda ketika mereka lihat ada air dan rumput sehingga domba-domba mereka bisa hidup dan mereka juga bisa hidup di situ. Gak lama kemudian mereka pindah lagi, bongkar lagi kemahnya, menuju satu titik lagi atau mencari kehidupan yang lebih indah lagi daripada titik yang mereka sudah dapati. Nah ini apa namanya, di dunia itu kata Paulus kita itu seperti musafir. Ya, kita ini harus sadar bahwa kemah kita di bumi ini one day akan dibongkar. Entah itu tubuh kita akan dibongkar dalam artian kita akan mati, sehingga kita nggak memiliki apa-apa lagi. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa tempat kediaman kita yang sejati itu bukan di bumi ini, tapi di surga. Tempat kekekalan kita. Nah kalau Bapak Ibu memahami ini ya mestinya kita akhirnya ketika menjadi manusia ya tidak terlalu berusaha menjadi manusia yang memuaskan dirinya sendiri. Karena sadar bahwa itu hanya sementara. Tujuan saya ada di dunia ini untuk kekekalan nanti. Jadi saya kerjakan di dunia ini ya untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Makanya dalam bahasa Paulus itu, Paulus mengingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta yang habis dimakan oleh ngengat dan bisa terbakar. Tapi kumpulkanlah harta yang tidak bisa dimakan ngengat, tidak bisa juga terbakar, harta yang bisa bertahan dalam kerajaan surga. Nah ini dalam sekali, saudara. Ya. Jadi kita juga jangan terlalu mengeluh soal kemah di bumi ini. Karena ya namanya kemah di bumi ya pasti ada kelemahannya. Kalau itu bicara rumah saudara, saudara pasti punya kelemahannya. Ada saja kalau kita cari cacatnya. Jadi kalau saudara sudah punya tempat tinggal, puji Tuhan, bersyukurlah. Karena masih banyak orang yang belum punya tempat tinggal. Ya, coba nikmati saja. Kalau ada bocor sedikit ya coba dibenerin. Kalau ada kurang dikit ya coba dibenerin. Tapi kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya lewati saja hidup saudara. Ya, bersyukurlah saudara. Karena ya tadi, ya, tujuan kita di dunia ini bukan punya rumah yang wah di bumi ini. Ya. Tujuan kita agar bisa melewati hidup kita di bumi supaya kita dapat rumah yang nanti Tuhan siapkan buat kita dalam kekekalan. Kita nggak perlu bangun rumah kita di surga karena Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes kan bahwa aku pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu agar ketika tempat itu tersedia sudah jadi aku akan menjemputmu kembali agar di mana aku berada kamu pun berada. Tuhan yang sedang menyiapkan tempat itu buat kita. Jadi santai saja. Lewati aja hidup saudara ya. Coba kita belajar sama-sama untuk menghidupi ya apa yang akan
kita jalani di dunia ini. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya, jangan sampai kita terlalu terpesona dengan tubuh ini sehingga kita akhirnya jauh dari Tuhan. Sebab banyak distract, banyak sesuatu yang akan membuat kita tidak fokus pada Tuhan. Ketika kita misalnya mau melewati hidup di dunia ini dengan luar biasa gitu. Dengan semewah mungkin yang bisa kita dapatkan. Itu akan membuat banyak kita teralihkan dari fokus utama kita, yakni Tuhan. Saya tidak bilang menjadi orang yang diberkati atau kaya raya itu tidak bagus. Tapi mestinya bukan itu tujuan kita. Kita mengerjakan saja apa yang kita kerjakan sehari-hari seperti untuk Tuhan. Artinya do the best. Kita merencanakan apapun yang kita lakukan di bumi ini untuk Tuhan. Artinya do the best. Jadi kalau kita nanti diberkati luar biasa, ya kita sadar bahwa itu kita lakukan untuk Tuhan. Andai kata kita sudah do the best, tapi Tuhan seolah-olah masih menjauhkan berkat materi itu dari kita, ya kita belajar saja bersyukur. Karena jangan-jangan itu yang terbaik buat kita dari Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Karena setiap kita berbeda-beda. Ada orang yang memang benar-benar tidak bisa memegang uang banyak gitu loh, saudara. Apakah ketika nanti Tuhan kasih uang banyak, orang ini akan terus bisa jadi berkat? Belum tentu. Dia akan bahkan dengan uang banyaknya, dia mencelakakan dirinya sendiri. Seperti banyak contoh artis-artis yang ternama di luar negeri sana, yang ketika popularitasnya cukup tinggi, uang berlimpah, dia bisa beli apa saja, tadinya nggak punya, akhirnya kehidupannya dilewati dengan drugs, minum, mabuk, narkobaan, dan bahkan banyak yang meninggal di usia yang masih sangat muda. Kalau Bapak Ibu lihat artis-artis ternama itu yang meninggal, rata-rata mereka meninggal di bawah usia 40 tahun, 30 tahun. Menjelang 40 tahun. Di usia yang masih sangat produktif mereka mati. Kenapa? Ya karena mereka bagi saya belum siap menerima popularitas itu. Belum siap menerima kekayaan itu. Kalau orang sudah siap, saudara, maka orang pasti akan bisa mengelola semua tadi dengan bijaksana. Saya tidak menuduh, tapi yang saya perhatikan dari sejarah karena kebetulan saya belajar, ya itu semua terjadi karena belum munculnya kedewasaan. Dan kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya tentang siapa kita, kedewasaan itu harus muncul, baru bisa muncul ketika bukan saja badan kita dewasa, tapi roh kita juga harus dewasa dan jiwa kita juga harus dewasa. Dan itu harus bertumbuh bersama-sama. Dan itu yang bisa maintain pertumbuhannya agar bisa bertumbuh dewasa bersama-sama adalah kita, bukan orang di luar kita. Jadi itu yang harus dipahami oleh semua kita, Bapak Ibu. Lanjut ya, ayat 11. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hidup kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghargai orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah hak dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Dan ini sekali lagi adalah dasar Kristen. Bahwa kita itu harus diperdamaikan dengan Allah lewat Kristus. Karena Kristus yang tadinya tidak mengenal dosa, dibuat menjadi berdosa karena kita. Makanya dalam iman Kristen, Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ini pengajaran rasul-rasul, lebih tajam Rasul Paulus yang memang punya dasar teologis perjanjian lama yang kuat sebagai seorang Farisi dan seorang murid Gamaliel. Paulus lah yang mengajarkan itu. Paulus dengan Roh Kudus yang memakainya, yang mengajarkan itu kepada gereja. Bahwa kita itu sudah diperdamaikan dengan Allah lewat iman percaya kita kepada salib Kristus. Sebab Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita akhirnya dibenarkan oleh Allah, oleh Bapa karena salib itu. Inilah kasih karunia, saudara. Bapak Ibu tidak akan bisa dibenarkan oleh Bapa dengan perbuatanmu sendiri. Kau harus dibenarkan oleh Bapa karena anaknya yang sudah menanggung dosa saudara. Dasar inilah yang harus dipahami sungguh. Tapi sekali lagi, dasar Kristen yang sangat dasar ini harus kita imani, tapi juga kita harus ekspresikan lebih dalam lagi daripada sekedar itu. Jangan sampai akhirnya orang hanya memahami sampai di sini saja. Dan tidak diajar tanggung jawab yang menyertai kasih karunia kemudian untuk kita. Kita selamat itu karena kasih karunia, saudara. Bukan karena hebatnya kita dan bukan karena sesuatu yang kita lakukan sehingga akhirnya kita diberikan pengampunan. Kasih karunia secara etimologi itu berarti pemberian dari yang superior kepada yang inferior, meskipun yang inferior itu tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi kasih karunia itu bukan seperti orang yang menerima gaji dari atasannya. Kalau ada bos memberikan gaji bulanan kepada bawahannya, itu karena memang bawahannya berhak mendapatkan gaji itu. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita dapatkan meskipun sebenarnya kita nggak layak mendapatkannya. Kita kerja biasa-biasa aja. Bahkan kita sering berbuat kesalahan dalam pekerjaan kita. Sehingga karena keberadaan kita, perusahaan itu sebenarnya nggak dapat apa-apa yang lebih. Andai kata kita nggak ada di perusahaan itu pun, perusahaan nggak menjadi lebih rugi. Kalau kita ada di situ, perusahaan juga nggak jadi lebih untung. Jadi keberadaan kita di perusahaan itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa gitu. Kita bisa digantikan oleh orang lain dengan mudahnya. Tapi tiba-tiba dengan pekerjaan kita yang kita anggap kita itu di situ hanya autopilot aja lah, hanya untuk penggembira aja lah. Namanya perusahaan harus ada orang, ya kita di situ. Kita nggak ada, diganti orang baru, ya perusahaan itu tetap jalan aja. Karena sistemnya sudah berjalan. Tiba-tiba bos kita bilang, kamu dan keluarga dapat hadiah rumah 1000 meter. Duh, kenapa bos? Ya nggak, saya mau kasih aja. Saudara jangan merasa, wah ini karena dedikasi kita pada perusahaan, ini karena kehebatan kita sehingga perusahaan untung. Nggak, bos itu hanya ngasih aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kerjaan gue sama yang teman-teman gue yang lain biasa aja. Nggak ada hebatnya, nggak ada lebihnya, tapi kenapa gue dapet ya? Nah itulah kasih karunia, saudara. Kita diampuni bukan karena kita hebat, kita diampuni karena pemberian semata-mata. Tapi bukan berarti kita habis itu selesai kan? Nah ini yang banyak dipahami oleh orang-orang Kristen lainnya. Kalau kita sudah demikian ya, kita selesai. Pendamaian sudah dilakukan. Sehingga kita ya intinya tinggal melewati sisa hidup ini aja. Tanpa harus bagaimana, tanpa harus gimana, tanpa harus seperti apa. Pokoknya apapun yang kita kerjakan selanjutnya, ya pokoknya kita sudah diperdamaikan dan akhirnya kita pasti akan selamat. Nah ini yang kurang balance.
Meskipun perbuatan-perbuatan setelah kita terima kasih karunia itu tidak akan merubah kasih karunia Tuhan kepada kita, karena diberikan jauh sebelum kita berbuat baik padanya. Tapi perbuatan-perbuatan baik ini justru memberikan penegasan bahwa memang kau pantas mendapatkan kasih karunia itu. Seperti struktur pemberian kasih karunia kepada Nuh, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal 5, pasal 6, Nuh itu ya kalau tafsiran saya, itu sama seperti orang-orang yang hidup di Kejadian pasal 5 itu. Semua isi hatinya jahat di hadapan Tuhan. Tuhan akhirnya ingin membunuh semua manusia. Dan Tuhan akhirnya pilih Nuh untuk mendapatkan kasih karunia. Kalau tidak salah ada di Kejadian 6 ayat 5 atau ayat 8 begitu. Dan baru ayat berikutnya, setelah dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia, lalu di ayat berikutnya, di ayat ke-9 kalau tidak salah, Bapak Ibu nanti cross check ya Kejadian pasal 6, itu Nuh berbuat baik, hidup bergaul dengan Allah. Jadi ketika Nuh sadar dia akhirnya mendapatkan kasih karunia, Nuh berubah menjadi orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Nuh menjadi orang yang baik. Itulah respon yang mestinya dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya. Bahwa ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, maka selanjutnya kita menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan karena kita mau diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Bukan karena kita agar mendapat kasih karunia, kita sudah mendapatkan kasih karunia. Nah justru dengan kita sudah sadar kita diselamatkan dan mendapatkan kasih karunia, mestinya hidup kita di sisa ini tidak lagi berjalan seperti biasa. Mestinya harus kita balas kemurahan hati Tuhan dengan hidup di dunia ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang harus dikerjakan oleh semua kita mestinya. Ya. Dan inilah inti yang saya dapatkan dari ayat-ayat sampai dengan ayat yang ke-21, Saudara. Ya. Bahwa kita ini harus menjadi orang yang benar-benar akhirnya bisa mensyukuri kebaikan Tuhan itu. Kemurahannya yang luar biasa atas kita itu harusnya menjadi nyata dalam hidup kita dengan kita mulai menjadi pelayan Dia. Menjadi pelayan Dia itu bukan berarti jadi pendeta, tapi melakukan apapun juga dalam keseharian kita. Besar, kecil, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal ini, kita artinya benar-benar sudah menghargai ya segala yang Tuhan sudah perbuat bagi kita dengan mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dan semoga tadarusan kita pada malam hari ini jadi berkat. Kita percaya bahwa saat ini kita sudah terima kasih karunia. Di mata Bapa di surga kita dilihatnya bukan lagi manusia-manusia biasa, tapi adalah umat tebusan Tuhan Yesus. Kita ini adalah milik Yesus. Sehingga ketika Bapa di surga melihat kita, Dia bukan sekedar melihat kita, tapi melihat Kristus yang sudah memiliki kita. Nah, makanya kita yang beriman sudah dimiliki Kristus. Kita yang sudah beriman, ditebus oleh Kristus, harus hidup seperti Kristus. Makanya kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus, yang hidupnya berusaha seperti Kristus. Sudah di mana, saudara? Semoga semua kita sudah sedang mengarahkan diri menjadi orang-orang yang seperti Kristus sampai akhirnya nanti kita dijemput Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kita sudah ada di penghujung tadarusan Alkitab kita di malam hari ini. Dan saya kembali mengundang saudara, masih ada pendaftaran untuk sekolah Alkitab kita yang akan ditutup di hari Jumat nanti. Sebab Sabtunya tanggal 11 kita akan sudah memulai kelas ini jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Ya. Jadi hari Jumat
besok itu adalah pendaftaran di hari terakhir, maka Bapak Ibu ada beberapa hari, tinggal di-scan barcode saja, flyer yang tadi barusan muncul sebelum saya muncul kembali di layar saudara, atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada, sehingga saudara bisa mendaftarkan diri. Biayanya sangat murah sekali, ya. Tidak akan membebani saudara secara ekonomi, saya berani yakin karena nilainya sangat kecil. Kalaupun itu masih dianggap berat oleh saudara, saudara silakan hubungi nomor telepon yang ada, nomor telepon pendaftaran, bisa dihubungi Bu Esther, ada di flyer itu, ceritakan kondisi saudara dan kerinduan saudara untuk belajar. Maka kalau ada masalah ekonomi sehingga saudara tidak bisa membayarkan seperti yang dibebankan, maka kami akan tolong saudara, kami akan bantu saudara selama saudara memang mau belajar tentang kebenaran. Semoga ketika semua yang mengikuti program ini sudah tahu kebenaran, bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya jadi terang, jadi garam. Kita bersaksi bukan cuma kesaksian pribadi, tapi juga kita bisa bersaksi sekaligus juga mengajarkan Injil kebenaran Tuhan. Itulah kerinduan kami, maka silakan yuk. Sudah ada, pasti kelasnya berjalan karena sudah memenuhi peserta, ya. Karena kalau di kelas itu kalau jumlahnya banyak ya tidak akan efektif, kalau jumlahnya terlalu sedikit juga kurang bisa hidup, dan kita sudah melewati minimum peserta, ya. Jadi pasti akan berjalan kelas ini, dan semoga dalam pertemuan Zoom beberapa waktu dalam kelas bibliologi, kelas dasar soal Alkitab, Bapak Ibu punya pemahaman yang dalam soal Alkitab itu, ya. Alkitab itu apa sih? Kenapa kita harus pegang Alkitab? Kenapa kita nggak boleh pegang yang lain-lainnya gitu ya? Kenapa Alkitab harus kita jadikan satu-satunya pegangan kebenaran kalau kita mau memahami soal Tuhan? Jadi semoga dipahami dan semoga bisa diikuti karena kelas ini dibuat untuk jadi berkat buat saudara. Tundukkan kepala, kita doa sebelum kita berakhir. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat tadarusan Alkitab kami. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, dan kami percaya tidur kami malam hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Sehat senantiasa, terus antusias dalam Tuhan, terus ikuti program-program ini, dukung, share, ya, program ini, link ini kepada banyak orang. Kalau sudah ada berkat lebih, bisa dukung juga lewat dana, menjadi sahabat The Warriors Digital Ministry, sehingga lewat berkat saudara, program ini juga bisa senantiasa update, diperbaharui, sehingga kedepannya semakin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kebersamaan selama 1 tahun ini, selama 1 tahun ini, selama 1 jam ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.